Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang apa itu batang dari mata kuliah farmakologi. Sebelumnya, perkenalkan teman kelompok kami. Ada Adiba Salsabila, Alia Oktaviani, Andi Nur Alicia Nur Aini, dan Andi Fadrul Rahman. Apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara akar dan daun. Batang merupakan tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan mengandung pembuluh, angkut, xilem, dan floem. Fungsi batang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu penopang tubuh tumbuhan. Yang kedua, jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. Ketiga, jalan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. 4. Tempat penyimpanan cadangan makanan. Sifat-sifat batang umumnya berbentuk silinder atau persegi, tumbuh ke arah cahaya atau fototropisme, memiliki buku-buku atau nodus dan ruas atau internodus, berwarna hijau saat muda, coklat atau abu-abu saat tua. Struktur batang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu dikotil. Struktur dalam batang dikotil terdiri atas emplur, kambium, dan korteks. Yang kedua yaitu monokotil. Struktur dalam batang monokotil terdiri atas epidermis dan jaringan dasar. Selanjutnya yaitu bentuk batang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bulat atau teres, kedua bersegi atau angularis, segitiga atau triangularis, batang rumput tekih, segi 4 quadrangularis, batang markisa. Ketiga, Vicolandia atau Vicloladium, Cladodium atau Cladodium. Permukaan batang terdiri dari beberapa bagian, yaitu licin atau leaves, contohnya batang jagung atau siamais, berusuk atau coctatus, contohnya terdapat ringi-ringi yang membujur, batang iler atau Coleus scutellarioides, belarur atau sulcatus, contohnya jika membujur terdapat alur-alur yang jelas pada batang, kaktus atau Cereus veravianus, bersayap atau alatus, contohnya ubi atau Dioscorea alata, berambut atau pilusus, contohnya tembakau atau Nicotiana tabacum. Berikutnya yaitu berduri atau spinosus, contohnya bunga mawar atau Rosa spe, memperlihatkan bekas-bekas daun, contohnya batang pohon pepaya atau Carkiga popaya, memperlihatkan banyak lentisel, contohnya senggon atau Albizia stipulata.
Yang terakhir, keadaan lain misalnya lepasnya kerak. Contohnya, bagian batang seperti terkupas atau mengeluarkan kerak. Jenis batang terdapat dua bagian. Yang pertama, tumbuhan yang tidak jelas berbatang. Batang amat pendek sehingga tidak kelihatan karena dikelilingi daun yang seperti roset. Tumbuhan yang jelas berbatang. Batang basah atau Harboceus, lunak dan berair. Batang berkayu atau Lignosus, keras dan kuat. Batang rumput atau Kalmus, tidak keras, beruas, nyata dan beronggang. Batang mendong atau Kalamus, seperti batang rumput tapi ruas lebih panjang. Berikutnya, arah tumbuh batang. Yang pertama, tegak lurus atau erectus. Arah pertumbuhan lurus ke atas. Contohnya, batang pohon pepaya. Menggantung atau Dipondus pendulus. Biasanya pada tumbuhan yang tumbuh di tepi jurang atau lereng, tumbuh pada pohon sebagai epifit. Contohnya, Siberiana pendula. Berbaring atau Cumifusus. Batang terletak di permukaan tanah. Hanya bagian ujung tanah yang sedikit naik ke atas. Contohnya, batang semangka. Menjalar, merayap, atau repens. Batang berbaring, tetapi dari buku-buku batang keluar akar. Contohnya, batang ubi jalar. Selanjutnya yaitu serong ke atas atau condong atau ascendent. Pangkal batang seperti berbaring, tetapi bagian lain membelok ke atas. Contohnya, kacang tanah. Mengangguk atau nutans. Batang tumbuh lurus ke atas, tetapi ujungnya membengkok kembali ke bawah. Contohnya, bunga matahari. Memanjat atau scandes. Batang tumbuh ke atas dengan menggunakan bantuan alat penunjang. Contohnya, sirih. Membelit atau volubitis. Batang tumbuh ke atas tanpa bantuan alat, tetapi batang sendiri yang naik melilit, menunjangnya membelit ke kiri. Sinistorusum volubitis. Membilit ke kanan. Dextrosum volubitis. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.